Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Narti Prihartini STMT dan rekan saya Teresia Wiji Astuti Eskom Mkom akan menyampaikan hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu terkait dengan pemanfaatan infografis dalam identifikasi spasial potensi pengembangan kopi di Kabupaten Sambas melalui Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komputasi 2023. Kami dari Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Adapun identifikasi yang sudah dilakukan dalam penelitian kami meliputi beberapa hal ya. Di antaranya identifikasi dan permasalahan, di mana Sambas ini kegiatan perekonomiannya yang paling utama berdasarkan dari pertanian, khususnya beberapa subsektor, di antaranya subsektor kopi. Dan Kabupaten Sambas ini termasuk yang menjadi kabupaten penghasil kopi terbesar di Kalimantan Barat, tepatnya di urutan kedua setelah Kabupaten Kuburaya. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Sambas memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan kopi, khususnya untuk kopi jenis Liberica. Dan di Kabupaten Sambas sendiri, untuk produktivitas rata-rata kopi di setiap tahunnya itu di kisaran 321 kg per hektar per tahun. Dan yang cukup signifikan, terjadi perubahan dalam produksi kopi di tahun 2020 hingga 2021, di mana Kabupaten Sambas ini produksi kopinya itu di angka 2070 ton per tahun dan ini berkurang dibanding beberapa tahun sebelumnya. Untuk produktivitas sendiri ini sebenarnya masih jauh di bawah produktivitas rata-rata nasional. Padahal untuk budidaya kopi sendiri sudah dikelola sejak puluhan tahun yang lalu dan kondisi ini berimbas pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi kopi yang ada di Kabupaten Sambas. Dan ini menyebabkan ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu kurangnya minat untuk pengembangan produksi kopi dan investasi yang harus dibantu pula untuk diinformasikan kembali kepada publik melalui penyajian secara visual. Adapun solusi ataupun metode dalam penelitian yang sudah dilakukan ini didasarkan pada informasi awal yang diperoleh mengenai potensi pengembangan kopi di Kabupaten Sambas yang divisualisasikan melalui media infografis yang terdiri dari beberapa informasi mulai dari asal-usul kopi, kemudian sebaran kopi, keistimewaan kopi, faktor penghambat, dan juga tren konsumsi. Hal tersebut menjadi dasar dari pengembangan potensi kopi yang ada di Kabupaten Sambas yang kemudian akan divisualisasikan menggunakan tools berbasis desain grafis Canva. Nah, di sini dalam penelitian yang dilakukan ada 5 tahapan mulai dari pengumpulan data statistik dan tabular, kemudian analisis kondisi existing melalui tahapan observasi, dan melakukan analisis dan penyortiran dari data yang sudah didapatkan dalam penelitian, dan dibuatlah dalam bentuk infografis yang dapat dilaporkan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, kenapa infografis yang dipilih? Karena infografis ini adalah cara memvisualisasikan data statistik maupun tabular yang dibuat secara sederhana agar lebih mudah untuk dibaca. Dan secara umum, hasil akhir dari sebuah infografis ini mempunyai persentase gambar visual yang lebih banyak dibandingkan informasi teks, sehingga akan membantu pemahaman dari masyarakat. Nah, crawling data sendiri dilakukan secara offline dari studi pustaka yang dilakukan dari data statistik BPS di 2019 hingga 2022, dan dashboard tersebut divisualisasikan sesuai dengan observasi data yang dilakukan yang dikaji dari kuesioner terbuka dalam bentuk collective assumption. Tahapan pertama dari penelitian tersebut yang sudah dilakukan mulai dari pengumpulan data statistik dan data tabular yang berasal dari data sumber BPS di 3 tahun terakhir, di mana data tersebut di tahun 2019 ini dinyatakan bahwa luas tanaman kopi ini meningkat sebesar 2,1%, namun produksinya menurun sebesar 14,7%, dan 2020 hingga 2021 tidak ada peningkatan yang signifikan. Dan data statistik tadi ini menjadi referensi yang menunjukkan bahwa kopi ini menjadi salah satu komoditas unggulan meskipun area perkebunannya tidak begitu luas dan kondisi produksinya masih terbatas. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis terkait dengan kondisi existing melalui observasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi ataupun insight secara langsung dari masyarakat dan komunitas penikmat kopi khususnya mengenai pemahaman dasar dan tren konsumsi kopi yang ada di Kabupaten Sambas. Untuk observasi yang dilakukan ini masih dibatasi pada area Sambas Kota dan pertanyaan yang diajukannya bersifat terbuka.
Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data tersebut melalui random sample, yaitu digunakan untuk mengukur data kuantitatif dari masyarakat yang telah mengkonsumsi kopi sebanyak 20 orang dari warung kopi dan juga kafe, kemudian data kualitatif mengenai kekhasan kopi dan pengetahuan dasar mengenai kopi dari sudut pandang komunitas penikmat kopi. Kemudian didasarkan pula dari analisis awal, di mana diketahui bahwa responden ini sebagian besar tidak mengetahui asal-usul kopi Sambas, yaitu 60% dari data sampel. Namun sebagian besar juga ada yang mengetahui mengenai sebaran kopi Sambas tersebut, diantaranya berasal dari daerah Sukura, Klakau, Paloh, Lumbang, Sumedang, serta beberapa lokasi lainnya. Dan keistimewaan faktor penghambat kopi, tren, dan potensi pengembangan, hampir seluruh responden mengemukakan bahwa potensi kopi tersebut akan sangat optimal jika bisnis kopi akan semakin meningkat, kemudian dinikmati oleh semua generasi, kemudian harga jualnya, harga kopi tersebut juga sesuai standar, originalitasnya terjaga, serta pemasarannya yang baik. Langkah selanjutnya dalam penelitian yaitu melakukan analisis dan penyortiran data dari sampel yang sudah diperoleh. Jadi sampel tersebut dipisahkan sesuai dengan analisis yang dilakukan dari sisi data yang sifatnya kuantitatif, kemudian data yang bersifat kualitatif. Data yang terkumpul kemudian diasumsikan untuk memudahkan visualisasi melalui dashboard pada infografis. Dan pembuatan infografis dengan visual yang menarik ini digunakan dengan bantuan aplikasi Canva dengan template-nya yang bersifat free. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tahapan pembuatan infografis, di mana semua data yang sudah dikumpulkan secara statistik dan juga spasial di lokasi-lokasi untuk perkebunan kopi ya, yang sudah dilakukan ini kemudian divisualisasikan sesuai dengan observasi tren konsumsi kopi di Kabupaten Sambas. Konten informasi dalam infografis tersebut menjawab beberapa pertanyaan mengenai potensi pengembangan kopi melalui visualisasi data. Dan melalui penelitian tersebut, infografis ini dapat menjadi sebuah tren baru dalam menyampaikan informasi yang secara sederhana dan didasarkan pada data serta fakta, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh berbagai pihak. Jadi sedikit perbandingan, kalau data tersebut kita rekapitulasi dalam bentuk tabular dan juga statistik, memang akan banyak angka dan juga data-data teks yang harus dibaca. Namun kalau dalam bentuk infografis ini akan lebih dominan dalam segi gambar dan juga dapat terlihat statistiknya secara lebih jelas. Setelah infografisnya selesai dibuat, tahapan selanjutnya adalah melakukan pelaporan dan juga publikasi. Dan hasil dari infografis tersebut akan lebih mudah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Jadi bisa melalui berbagai media, diantaranya media sosial dan juga grup WhatsApp. Dan ini sudah disebar kemudian mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan diantaranya bahwa penelitian ini sudah terlaksana, di mana data awal dari penelitian sudah dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan kebutuhan untuk konten informasi yang disampaikan melalui infografis. Kemudian beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan kopi, diantaranya kurangnya produksi kopi karena beberapa kendala pengolahan yang cukup rumit, kemudian kurangnya petani yang tertarik untuk mengembangkan kopi, adanya gangguan dari hewan dan pemasaran yang belum optimal, ini menjadi kajian khusus yang dapat digunakan dalam bidang keilmuan lain. Kemudian pemilihan Canva sebagai tools infografis ini sangat membantu untuk menempatkan hasil visualisasi data. Dan infografis juga dapat menjadi tren terbaru dalam penyampaian informasi secara sederhana berdasarkan data dan fakta dan lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak. Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini ke depannya diantaranya bahwa data spasial ini akan lebih bermanfaat dan lebih optimal dan memberikan wawasan kepada berbagai pihak terkait pengembangan potensi kopi di Kabupaten Sambas. Kemudian untuk area penelitian juga dapat lebih diperluas dengan melakukan observasi ke minimal 3 kecamatan di Kabupaten Sambas. Baik, demikian penelitian yang sudah kami lakukan dan semoga bisa memberikan wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.